Sahabat Simas Jiwa, kita kembali lagi di sesi yang ketiga ngobrol-ngobrol hari ini bersama saya Gabriela dan juga rekan saya Lian yang sebentar lagi akan bergabung dengan kita di sini. Nah, sudah hadir nih rekan saya Lian. Saya Halo lagi Ella. flashback sedikit nih Lian. Saya lagi sampaikan lagi tadi sesi pertama kita ngomongin apa sih? Kemudian tadi sesi yang kedua kita sudah singgung mengenai produk layanan jasa keuangan yaitu asuransi jiwa. Walaupun Betul. tadi masih baru kulit luarnya aja ya, karena kita lagi ngomongin nih banyak sekali pendapat masyarakat di luar sana yang banyak juga yang negatif mengenai asuransi jiwa. Nah, tadi kita sudah sempat bahas beberapa dan di sesi yang terakhir ini kita akan bahas lebih mendalam lagi mengenai apa sih manfaatnya kita memiliki asuransi jiwa dan juga Mhm. jenis-jenisnya. Supaya sahabat Simas Jiwa di luar sana yang mau berasuransi mungkin sudah sadar nih, oh iya penting untuk memiliki asuransi. Tapi masih belum tahu bahwa ternyata asuransi jiwa sendiri ada jenis-jenisnya. Nah, mungkin Betul sebelum sekali. kita 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 sampaikan mengenai jenis-jenisnya, kita akan sampaikan dulu mengenai manfaatnya ya, Lian ya. Betul. Betul. Mhm. Nah, untuk manfaatnya sendiri ini asuransi kita seperti yang kita informasikan di awal ya bahwa asuransi ini untuk suara saya jelas Ella? Jelas, Lian, jelas. Jelas ya? Oke. Bahwa memang asuransi ini ada dua nih, yaitu asuransi kesehatan dan juga asuransi jiwa gitu ya. Makanya sebelum kita membeli produk asuransi itu kita sarankan untuk kita ketahui dulu nih gitu ya, kita ketahui dulu asuransi mana yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita butuhnya asuransi kesehatan tapi belinya malah jiwa. Begitu juga Betul. sebaliknya gitu ya, karena memang asuransi jiwa dan kesehatan ini sungguh berbeda, ada berbeda gitu ya. Ketika kalau untuk asuransi kesehatan sendiri, tentunya proteksi yang akan kita dapatkan itu adalah sekitar dengan kesehatan kita gitu ya. Itu kalau untuk asuransi kesehatan. Tapi kalau untuk asuransi jiwa sendiri ya tentunya pasti yang akan mendapatkan perlindungan atau proteksinya ya jiwa kita. Kalau Mm-mm. misalkan terjadi risiko kehidupan sama kita gitu. Tapi untuk kesehatan kita pastinya tidak akan tercover gitu. Iya. Nah, tapi di dalam produk asuransi jiwa ini sendiri juga ada juga nih ridersnya nih, Ella. Gitu ya. Jadi riders itu apa gitu? Jadi asuransi Iya, apa tambahan. sih? Gitu. Jadi riders ini sendiri adalah asuransi tambahan yang dimana memberikan proteksi perlindungan ganda terhadap kita. Oke. Gitu. Jadi tidak semata-mata jiwa kita saja nih yang diproteksi gitu ya, tetapi Mm-mm. dari segi riders gitu, dia juga memberikan perlindungan tambahan. Nah, makanya di sini juga untuk sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya. Bagi yang menyaksikan ini, di sini saya ingin mengedukasikan tentang mungkin yang image negatif di mata masyarakat di luar sana terkait dengan asuransi. Karena memang masyarakat di sana, nasabah-nasabah saya pun masih banyak yang memiliki stigma negatif tentang asuransi nih, Ella. Gitu. Jadi padahal asuransi itu sangat penting sekali bagi masyarakat di luar sana. Kenapa saya bilang penting? Karena memang apalagi situasi kondisi yang saat ini kita hadapi. Gitu ya, tentunya di sini kita pasti memerlukan yang namanya proteksi. Iya. Nah, untuk asuransi jiwa sendiri seperti saya informasikan tadi bahwa memiliki riders atau asuransi tambahan yang dimana tidak hanya jiwa kita saja nih yang di cover gitu ya. Ya kalau misalkan terjadi risiko sama kita, manfaat utamanya pasti akan keluar. Tapi ketika terjadi risiko insiden, katakanlah gitu ya, insiden kecelakaan nih, karena memang ridersnya ini bermacam-macam tipenya gitu loh, Ella. Macam-macamnya banyak sekali. Nah, tentunya di Simas Jiwa juga banyak juga nih ridersnya yang bisa diterima oleh sahabat Simas Jiwa ketika membeli asuransi di Simas Jiwa pastinya gitu ya. Nah, ridersnya sendiri apa? Yang pertama, ada yang namanya term life. Term life itu adalah riders yang dimana memberikan proteksi tambahan gitu ya ketika terjadi resiko kehidupan. Tentunya bukan kehidupan, tapi kalau semacam
kita mengalami insiden tapi tidak sampai tidak sampai kehilangan, apa namanya, jiwa kita, gitu. Kita masih hidup, nah, maka kita akan mendapatkan santunan. Gitu. Sampai di sini paham, Ella? Ya, halo? Halo? Ya, Ya, sampai di sini suara saya masih aman ya? masih aman, masih aman. Oke, oke, saya ulangin ya. Kalau untuk riders, untuk term life ini sendiri, gitu ya, di mana dia memiliki proteksi di mana semacam uh, ketika si tertanggung kita mengalami meninggal dunia, gitu. Jadi ini adalah uh, asuransi jiwa, otomatis jiwa kita nih yang diproteksi, betul ya? Berbeda dengan asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan pasti kesehatan kita nih yang di covernya, gitu ya. Nah, ketika kita mengalami resiko, gitu ya, karena memang kita ada ridersnya atau asuransi tambahan, maka manfaatnya akan mendapatkan 2 kali lipat dari manfaat utama. Kan proteksi manfaatnya sendiri kita berikan ketika si tertanggung mengalami tutup usia dalam masa asuransi, baik karena sakit ataupun kecelakaan. Gitu. Jadi nanti ketika nasabahnya meninggal dunia dapat 2 nih manfaatnya. Yang pertama manfaat asuransi utama, yang kedua manfaat asuransi tambahan. Jadi double. Double Gitu. ya. Jadi double nasabah akan mendapatkan manfaatnya atau santunannya. Seperti itu. Itu yang pertama nih. Lalu yang kedua, yang kedua riders yang ada di Simas Jiwa itu namanya personal incident. Nah, personal incident ini ada 2 tipe nih, Ella. Yang pertama adalah personal incident tipe A, dan juga yang kedua adalah personal incident tipe AB. Gitu. Nah, perbedaannya apa personal incident tipe A sama tipe B ini? Kalau yang tipe A itu kita memberikan manfaat apabila tertanggung mengalami meninggal dunia dalam masa asuransi karena kecelakaan. Oke. Gitu. Sampai di sini paham? Paham, paham. Paham ya? Nah, lalu yang kedua, personal incident tipe AB, di mana kita memberikan manfaat apabila tertanggung meninggal dunia atau menderita cacat tetap karena kecelakaan. Jadi bedanya kalau yang tipe A sendiri itu kita berikan santunannya ketika nasabahnya meninggal dunia karena kecelakaan. Tapi kalau tipe AB, personal incident tipe AB, meninggal dunia atau cacat tetap karena kecelakaan. Misalkan contohnya ada nasabah yang meninggal dunia, ada yang nasabah mengalami insiden kecelakaan, tapi tidak membuat dia sampai tutup usia, tapi mengalami kondisi cacat tetap. Nah, kondisi cacat tetap itu seperti apa? Contohnya hilangnya anggota tubuh, gitu ya. Itu termasuk kondisi cacat tetap. Contohnya kehilangan 1 kaki, 1 tangan, gitu ya. Kehilangan mata indera penglihatan, gitu, kehilangan indera pendengaran. Nah, itu termasuk menderita cacat tetap, gitu. Tapi nasabahnya masih hidup. Nah, ketika nasabah masih hidup itu, maka akan kita berikan santunan. Santunannya dari mana? Dari riders tadi. Gitu. Terus kalau misalkan nasabahnya tutup usia dapat lagi nggak? Ya tetap dapat karena masih ada manfaat utama tadi. Gitu. Itu untuk riders yang kedua yang ada di Simas Jiwa. Lalu selanjutnya riders yang ketiga adalah waiver of premium. Nah, waiver of premium ini adalah kita memberikan jaminan apabila si tertanggung, gitu ya, kita bebaskan dari pembayaran premi apa namanya, Premi asuransinya. asuransinya. Betul. Ketika si tertanggung mengalami cacat total, tutup usia, atau terkena salah satu
36 penyakit kritis. Oke. Jadi kalau misalkan nih kita terkena insiden gitu ya, terus mengalami cacat tetap gitu. Nah, maka tadi premi yang lanjutannya gitu ya, itu kita bebaskan. Jadi si Mas Jiwa yang membayarkan premi lanjutannya. Tapi perlindungan untuk nasabahnya tetap berjalan. Gitu. Baik dia cacat tetap ataupun terkena salah satu penyakit kritis. Yang ada di dalam Tapi list itu ya, yang 36 tadi ya? betul, betul. 36 penyakit kritis kita. Nah, untuk secara detailnya apa? Jangan lupa nih. Langsung kunjungin website Simas Jiwa tentunya gitu ya di www.simasjiwa.co.id tentunya ya. Nanti di situ Informasinya banyak ada ya sekali, di situ ya? betul sekali, informasi-informasi terkait produk gitu ya, terkait platform company kita juga ada. Nah, kalau misalkan mau tanya secara detail boleh gitu ya, visit ke website kita atau hubungin langsung customer service Simas Jiwa juga boleh gitu. Nanti di Betul, situ betul. customer service kita akan menjelaskan secara detail gitu ya. Nah, lalu yang keempat gitu ya, riders yang keempat sendiri yang ada di Simas Jiwa adalah total permanent disability. Itu riders yang keempat. Apa sih total permanent disability? Itu adalah asuransi tambahan yang dimana kita memberikan manfaat apabila tertanggung mengalami cacat sebagai akibat kecelakaan ataupun penyakit. Gitu. Yang dimana tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, contohnya tuh seperti apa sih ya? Seperti tadi nih, kehilangan anggota tubuh gitu ya, atau misalkan karena suatu penyakit yang membuat kita, contohnya stroke gitu ya, yang tidak bisa melakukan aktivitas gitu. Nah, itu termasuk dalam kategori riders total permanent disability. Ketika terjadi seperti itu ya maka akan kita berikan manfaatnya berupa uang pertanggungan. Gitu. Untuk riders di sini kita banyak sekali, ada 7 nih Ella. Terus selanjutnya riders yang kelima adalah critical illness. Critical illness itu adalah penyakit kritis. Ada 36 penyakit kritis. Kok dikit banget sih di Simas Jiwa 36 penyakit kritis aja yang di cover? Tidak usah khawatir. Karena walaupun kita 36 penyakit kritis tapi itu kita mencakup semuanya. Contohnya gimana? Kanker itu kan banyak jenisnya ya. Ada kanker rahim, kanker kulit, kanker otak, kantong kering gitu. Salah bukan ya? Itu kayak kanker yang tidak jauh membahayakan ya, Lian ya. Ya betul. Karena ada hubungannya dengan literasi keuangan gitu ya. Betul, betul. Nah, ini tanggal-tanggal segini nih, biasanya sudah ada yang mulai mengalami kanker nih. Padahal belum Kantong ganti kering ya. angka 2. Masih tanggal 18. Oke. Nah, Iya. contohnya seperti kanker. Kanker itu kan banyak jenisnya. Nah, tapi kalau di Simas Jiwa gitu ya, semua kanker akan kita cover. Karena tergantung perusahaan asuransinya juga. Kadang ada yang terlihat sampai banyak banget ya penyakit kritis ini, tapi dijabarin satu-satu. Kanker otak, kanker kulit, kanker rahim, kanker darah, segala macam gitu. Sehingga mungkin terlihat lebih banyak. Tapi kalau di kita Iya. 36 penyakit kritis itu tapi mencakup semuanya seperti kanker apapun kita cover. Tumor Kecuali apapun kantong kita kering cover. ya. Betul, kecuali kantong kering gitu ya. Jangan pada saat kantong kering klaim gitu ya. Nah, nggak di cover Iya. gitu ya. Nggak di Karena cover, kantong kering bener. bukan penyakit gitu ya. Betul, betul. Nah, kemudian Oke. tadi ya tumor juga ya, Lian ya. Betul, tumor juga sama gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu ya memang kita mencakup semuanya. Walaupun memang 36 penyakit kritis, tapi kita mencakup semuanya gitu ya. Itu riders yang kelima. Lalu selanjutnya riders yang keenam gitu ya. Nah, riders yang keenam sendiri ada early stage critical illness. Loh, tadi critical illness, sekarang early Iya. stage critical illness. Bedanya apa? Nah, kalau tadi kita berikan santunan gitu ya, berupa manfaat ketika tertanggung mengalami terdiagnosa untuk pertama kali. Oh, oke. Misalnya gimana, Lian? Nah, contohnya misalkan amit-amit ada nasabah kita yang terkena penyakit kanker, gitu ya, untuk pertama kali gitu, masih stadium awal katakanlah. Nah, ketika dia klaim gitu ya, kalau memang kanker itu masuk ke dalam 36 jenis penyakit kritis kita, maka kita akan memberikan manfaatnya.
Gitu. Itu untuk riders yang kelima tadi, critical illness. Nah, kalau early stage critical illness seperti apa? Early stage critical illness itu kita akan memberikan asuransi tambahan yang dimana berupa uang pertanggungan atau santunan gitu ya, apabila tertanggung terdiagnosa sejak tahap awal penyakit kritis. Gitu. Jadi dia ada tahapannya nih. Jadi kalau misalkan contohnya kanker tadi kan dia tahap awal nih, stadium awal. Dapat santunannya berupa 50%. Kalau untuk early stage critical illness ini ya, kalau untuk riders yang ke-6, kalau riders yang kelima tadi 100% dia dapat, tapi hanya sekali. Nah, kalau early stage critical illness ini dia 2 kali dapatnya. Pertama, kalau misalkan dia terdiagnosa tahap awal dapat 50%, lalu ketika dia naik tahapan, penyakit kritisnya naik tahapan, contohnya misalkan naik ke stadium menengah atau stadium akhir, dapat lagi 100%. Jadi totalnya 150%. Ridersnya akan didapatkan untuk early stage critical illness. Betul. Gitu. Nah, jadi banyak sekali nih riders yang ada di Simas Jiwa gitu ya. Bagi sahabat Simas Jiwa yang penasaran dengan produk yang ada di Simas Jiwa dan juga riders-ridersnya gitu ya, jangan lupa kunjungin website kita di www.simasjiwa.co.id, atau sahabat Simas Jiwa juga dapat akses gitu ya, di mana ada satu link kita yang memang bisa diakses untuk beberapa produk kita di klikasuransiku.com. Gitu. Nah, di situ juga kita ada produk-produk produk apa yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya bisa langsung dibeli di klikasuransiku.com. Seperti itu, Ella. Nah, itu untuk riders yang ada di Simas Jiwa. Lalu tadi Ella bertanya gitu ya, terus macam-macam asuransi itu ada apa aja asuransi jiwa gitu ya. Kalau untuk asuransi jiwa sendiri itu sebenarnya ada 4. Ada 2, tetapi ada 4 jenis karakteristik. Yang pertama ada asuransi tradisional. Nah, asuransi tradisional ini adalah asuransi yang memang di mana zaman dulu itu sudah ada. Tahun 1980-an itu udah ada nih asuransi tradisional. Gitu. Nah, asuransi tradisional sendiri itu memiliki 3 jenis karakteristik nih. Gitu. Yang pertama ada term life. Term life itu apa sih? Term life itu adalah produk asuransi jiwa yang dimana kita memberikan santunan ketika terjadi risiko sama nasabah kita. Risiko apa? Risiko kematian pastinya. Gitu. Nah, di mana memang untuk term life ini sendiri, dia hanya memberikan santunan, gitu ya, ketika terjadi risiko kepada si tertanggung. Tapi ini biasanya diperuntukkan untuk nasabah-nasabah yang memiliki kredit di bank. Contohnya loh, seperti apa gitu? Apa hubungannya kredit di bank dengan asuransi gitu ya? Nah, iya. Contohnya misalkan ada nasabah yang melakukan transaksi kredit di bank, contohnya KPR lah gitu ya, KPR rumah katakanlah. KPR rumah itu kan macam-macam ya, jangka waktunya ada 5 tahun, ada 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Nah, untuk bank sendiri kan biasanya ketika ada nasabahnya yang melakukan kredit, pasti sudah dibundling dengan asuransi. Karena apa? Karena si bank sendiri tidak mau ambil resiko. Ketika terjadi tutup usia sama nasabahnya, terus siapa yang bayarin cicilannya gitu ya? Nah, makanya bank juga sudah pintar nih gitu. Ketika ada nasabah yang ngambil kredit dalam jumlah besar dan juga jangka waktunya lama, biasanya sudah dibundling dengan produk asuransi. Jadi, kalau misalkan terjadi risiko sama nasabahnya, jadi perusahaan asuransi yang mengambil alih untuk membayarkan cicilannya, sisa cicilannya. Gitu. Nah, sisa cicilannya itulah yang akan menjadi uang pertanggungan bagi nasabah. Gitu. Karena untuk term life ini uang pertanggungannya setiap tahun akan mengalami yang namanya penurunan. Karena memang dia mengcovernya itu sesuai dengan jumlah sisa kredit nasabah tersebut. Gitu. Biasanya seperti itu. Nah, terus juga dia kalau misalkan ternyata nih nasabahnya katakanlah
panjang umur, gitu ya, hidup sampai dengan masa kreditnya selesai. Terus apa yang didapat sama nasabah? Ya tidak ada, karena memang untuk jenis asuransi term life ini dia proteksi murni. Tidak Oke. ada unsur nilai tunai atau nilai tabungannya. Jadi Iya. ketika nasabahnya hidup, gitu ya, ya sudah selesai, masa asuransinya selesai, terus juga tidak ada pengembalian premi. Karena memang ini murni proteksi. Dan juga preminya sangat murah sekali. Preminya murah. Karena memang dia tidak ada unsur tabungan. Gitu. Itu untuk karakteristik jenis asuransi tradisional yang pertama. Lalu asuransi tradisional karakteristik yang kedua adalah asuransi jiwa seumur hidup atau whole life, gitu ya. Nah, kenapa dibilangnya seumur hidup? Karena memang di sini proteksinya sampai dengan nasabah usia 100 tahun biasanya. Jadi masa asuransinya juga panjang sampai dengan nasabah usia 100 tahun. Nah, tentunya asuransi jiwa seumur hidup ini berbeda dengan term life tadi, Ella. Kalau tadi kan term Kalau yang life tadi tadi, kan proteksi murni ya. iya. Betul. Kalau ini dia ada unsur tabungan atau nilai tunainya. Oh, oke. Jadi nasabah tidak usah khawatir. Iya. Misalkan katakanlah tadi kan ada Ella berstatement, nanti kan asuransinya itu bisa keluar manfaatnya ketika saya tutup usia gitu ya. Saya nggak bisa Iya, nikmatin lagi. Tidak usah khawatir. Karena di asuransi jiwa seumur hidup atau whole life ini, dia ada unsur tabungan dan juga nilai tunai yang sifatnya pasti. Jadi misalkan ketika nasabahnya punya rencana mau buat hari tua atau dana pensiun, nah ini bisa. Gitu. Ketika apa namanya dia memasukin usia pensiun atau usianya sudah 70 tahun gitu ya, mau menikmatin hari tuanya mau ditutup bisa nggak? Bisa. Terus apa yang didapat sama nasabah? Nilai tabungannya. Gitu. Nah, nilai tabungannya ini bisa nasabah lihat di dalam buku polis karena sifatnya pasti. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini adalah produk asuransi, jadi untuk tabungannya ini adalah tabungan jangka panjang. Berbeda dengan produk perbankan. Kalau produk perbankan kan, kalau misalkan hari ini kita nabung, besok bisa kita ambil ya bisa. bisa Gitu ya. diambil. Iya, Gitu, kapanpun kita bisa ambil. Nah, kalau untuk ini adalah produk asuransi. Untuk nilai tabungannya itu untuk jangka panjang pastinya. Karena betul. kita Dan harus iya, dan harus diingat juga bahwa ini tetap adalah produk asuransi ya. betul sekali. Betul. Jadi kita harus melihat dari sisi emosional proteksinya. Betul. Karena ini produk asuransi ya. Itu untuk jenis karakteristik asuransi tradisional yang kedua. Lalu jenis karakteristik asuransi tradisional yang ketiga adalah asuransi jiwa dwiguna atau endowment. Nah, ini hampir sama dengan yang whole life tadi gitu ya, karena memang ada unsur tabungan dan ataupun nilai tunainya kita. Tapi cuman masa asuransinya saja yang berbeda. Ya, masa asuransinya mulai dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 30 tahun. Nah, biasanya ini cocok untuk keluarga-keluarga yang pengen mempersiapkan dana pendidikan untuk anaknya, atau misalkan dana pernikahan untuk anaknya. Nah, ini cocok untuk asuransi jiwa dwiguna atau endowment. Karena memang masa asuransinya itu bisa dipilih mau berapa lama. Terus kalau misalkan masa asuransinya berakhir, ya nasabah akan mendapatkan nilai tunainya atau nilai tabungannya. Seperti itu, Ella. Itu untuk ketiga jenis karakteristik dari asuransi tradisional. Lalu, asuransi zaman dulu ya, Lian ya. Asuransi zaman dulu, betul, jadul ya, zaman jadul dulu, gitu. Nah, lalu selanjutnya yang kedua jenis asuransi jiwa itu ada namanya asuransi jiwa unit link. Kalau tadi ada tradisional, asuransi zaman dulu, nah ini asuransi jiwa unit link, asuransi jiwa modern. Gitu, yang dimana tentunya memiliki berbeda nih antara unit link dengan tradisional tadi. Kalau tradisional tadi ada unsur tabungan atau nilai tunai yang sifatnya pasti. Kalau di unit link itu ada unsur investasi.
yang dimana hasil investasinya sendiri tidak dijamin besarnya, karena ini produk investasi Mm-mm. gitu. Tapi sama-sama memiliki proteksi gitu. Hanya berbeda di hasil tabungan dan juga di hasil investasinya saja. Iya, Yang namanya investasi kan pasti tidak sesuatu yang tidak pasti ya, karena kita tidak betul. pernah tahu nih, gitu ya, perkembangan di Indonesia seperti apa. Karena kan investasi saham itu kan sesuai dengan perkembangan perekonomian di Indonesia gitu ya. Kalau misalkan perekonomian di Indonesia bagus ya, investasi juga bagus hasilnya. Tapi kalau lagi jelek, perekonomian di Indonesia pasti akan turun. Seperti itu sih Ella untuk jenis-jenis asuransi jiwa. Iya, betul sekali. Jadi, apa namanya, walaupun memberikan faktor utamanya atau tujuan utamanya adalah memberikan proteksi, tapi di Mhm, luar itu juga ada manfaat lain yang bisa diterima, yaitu betul. seperti kita bisa belajar untuk menabung, mempersiapkan hari tua, atau mungkin Mhm, menabung untuk memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Seperti ya betul. misalnya bagi mereka yang mungkin baru menikah, kemudian sudah ada rencana pasti untuk memiliki anak gitu ya. Nah, kemudian sudah mulai menabung, tapi dengan manfaat mendapatkan proteksi untuk jiwanya. Nah, Lian, tadi kan Lian sudah jelaskan nih jenis-jenis asuransi jiwa tuh ada apa saja. Kemudian Mhm. juga ada yang tadi unit link ya, jadi ada investasi. Jadi mungkin di sini bagi kaum millennials yang mau belajar atau mau tahu investasi itu seperti apa sih gitu. Bahwa memang investasi ini beda ya dengan menabung. Kalau investasi, angka yang kita terima yang pas apa tergantung semuanya, tidak pasti. Berbeda dengan misalnya kita menabung. Nah, kalau yang mau tahu daripada misalnya ikut investasi yang mungkin belum tahu tidak jelas seperti itu. Nah, kalau melalui asuransi unit link kita juga dapat proteksi perlindungan bagi diri kita. Seperti itu ya, Lian ya. Betul. Tetapi Ya. kita harus garis bawahin ya, ini adalah Mm, produk asuransi. Jadi kita betul, harus betul melihat dari sekali. segi proteksinya yang utama. Iya, Jadi kalau betul. untuk tabungan dan investasinya itu adalah sesuatu yang memang ada tapi tidak menjadi utama karena memang Iya, itu untuk jangka panjang biasanya. Kita betul, melihatnya dari betul segi sekali. proteksinya. Betul sekali. Nah, kalau tadi lihat sudah jelaskan nih, sudah sampaikan mengenai jenis-jenis asuransi. Sekarang kita akan bahas nih mengenai manfaat. Apa sih manfaatnya kita memiliki asuransi jiwa? Di sini dari yang sudah kita baca ya, Lian ya, ada Mhm. 7 manfaat yang kita temukan atau kita baca dari memiliki asuransi jiwa. Manfaat yang Betul. pertama yang pasti memberikan proteksi sehingga menimbulkan rasa aman dan memiliki perlindungan. Ya Mhm. betul, itu pasti adalah tujuan utama, faktor utama dari memiliki asuransi jiwa. Itu kemudian kita juga bisa terhindar dari atau meminimalisir dari kerugian yang timbul dari resiko-resiko yang terjadi gitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang resiko tutup usia, di mana tidak mungkin dihindari oleh semua orang. Kita juga lihat masih banyak apa adat atau suku yang masih melakukan prosesi-prosesi ketika seseorang tutup usia. Artinya ketika seseorang tutup usia saja itu sudah itu masih membutuhkan biaya. Jadi jangan dibilang oh ya sudah saya kan sudah pergi, saya kan sudah tutup usia, sudah nggak ada beban. Tapi ternyata beban itu masih kita tinggalkan untuk keluarga kita. Nah, itu manfaat yang pertama. Jadi memberikan rasa aman dan perlindungan. Kemudian manfaat yang kedua adalah kadang kan perusahaan mobile premi asuransi itu dibilang aduh mahal. Padahal ternyata tidak seperti itu. Bahwa pendistribusian biaya dan manfaatnya itu pasti adil. Jadi semuanya tergantung dengan uang pertanggungan yang disepakati pada saat awal. Gitu. Jadi nggak selalu dikatakan bahwa preminya itu mahal. Tapi biaya premi itu pasti akan selaras atau sesuai dengan uang pertanggungan atau manfaat yang telah disepakati. Kemudian manfaat yang ketiga adalah memberikan kepastian.
gitu ya. Seperti kita sudah bahas tadi ya, Lian ya, apa namanya, pada dasarnya kan perusahaan asuransi jiwa itu atau produk dari asuransi jiwa itu memberikan kita satu keadaan di mana kita bisa meminimalisir kerugian dari resiko tersebut. Gitu. Resikonya pasti terjadi, tapi bagaimana kita meminimalisir resiko atau kerugian yang kita terima dari resiko tersebut. Nah, selanjutnya manfaat yang keempat ini adalah sarana menabung. Dan pastinya menabungnya dalam jangka panjang. Mungkin kalau kita menabung di, misalnya kita katakan perbankan, apalagi sekarang mudah sekali ada mobile banking, internet banking gitu. Ya bisa saja kita menabung juga gitu. Dan jadi di sini bahwa manfaat asuransi jiwa selain memberikan proteksi, juga kita bisa jadikan sarana untuk menabung. Jadi kita dapat proteksi, tapi kita juga tetap bisa nabung. Nah, kemudian yang terakhir, asuransi jiwa ini merupakan instrumen pengalihan dan penyebaran risiko. Jadi melalui asuransi jiwa, kemungkinan timbulnya risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarkan kepada pihak penanggung. Makanya juga kalau tadi kita bahas, misalnya ada asuransi ketika kita mau KPR, itu juga ada asuransinya, seperti itu. Jadi ada pengalihannya nanti. Betul. Nah, manfaat yang keenam adalah membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung. Ini masih sama ya mungkin ya poinnya ya. Jadi memang pastinya membantu kita. Apalagi kalau misalnya mereka yang memiliki usaha, kita tidak tahu keadaannya seperti apa. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah sebagai jaminan kredit. Ini juga tadi sudah dibahas waktu kita lagi membahas tentang jenis-jenis asuransi juga. Kemudian bahkan untuk jaminan kredit ini, polis asuransi jiwa bisa dijadikan sebagai jaminan kredit. Itu memang ya pasti semuanya tergantung pada bank tertentu atau tergantung pada jenis kredit tertentu. Nah, seperti itu Lian. Jadi kalau kita lihat asuransi jiwa ini banyak sekali ya manfaatnya untuk kita ya Lian ya. Betul sekali, sangat banyak gitu. Makanya kebanyakan orang masyarakat di luar sana itu masih belum mengetahui nih bahwa manfaat dari asuransi ini sangat banyak sekali gitu dan sangat bermanfaat seperti yang sudah Ella informasikan tadi gitu ya. Tapi memang ya masyarakat di luar sana masih banyak yang berstigma bahwa asuransi itu negatif. Seperti itu. Padahal mereka tidak mengetahui secara detail mungkin terkait dari produk gitu ya, terus juga terkait dari profil company perusahaan asuransi tersebut gitu ya. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang coba kita lebih mengenal dari produk asuransi dulu. Gitu ya. Terus juga ketika kita sudah mengetahui nih manfaat-manfaat asuransi, kita bolehlah cari-cari mana produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Tidak semata-mata kita hanya mendapatkan hanya mendapatkan informasi dari orang lain yang mungkin belum tentu benar gitu ya, sehingga kita juga jadi ikut-ikutan berstigma bahwa asuransi itu negatif. Tidak gitu. Sebenarnya di sini agent sales asuransi itu adalah ketika mereka menawarkan produk asuransi kepada kita gitu ya, tentunya itu adalah sebentuk mereka peduli sama kita. Bentuk kepedulian mereka terhadap kita. Karena mereka pengen melindungi jiwa kita ketika terjadi resiko atau mengalihkan resiko gitu. Ketika terjadi resiko tutup usia sama kita. Ya pastinya kan kalau misalkan kita mengalami tutup usia pasti ada yang namanya resiko keuangan, kehilangan income pendapatan kan, kalau misalkan kita sudah tutup usia gitu. Nah, ketika kita tutup usia yang tadinya kita pencari nafkah, terus gimana nasib orang-orang yang kita tinggalkan, nasib orang-orang yang bergantung sama kita, seperti istri mungkin, anak gitu ya, atau suami. Nah, nasib-nasib mereka yang bergantung sama kita sebagai pencari nafkah, ketika kita tutup usia itu mereka gimana?
Nah, kalau kita memiliki proteksi gitu ya, pastinya pihak asuransi, perusahaan asuransi lah yang akan mengganti income yang hilang. Maka dari itu akan diberikan yang namanya uang pertanggungan kepada keluarga atau pihak yang ditunjuk untuk menjadi ahli warisnya. Seperti itu, Ella. Iya, betul, betul sekali. Jadi kita juga ingin gitu, bagi sahabat Simas Jiwa juga yang mungkin menyaksikan tayangan ini lalu merasa, iya ini memberikan manfaat, atau mungkin ada pengalaman, pengalaman yang tadinya kurang menyenangkan, boleh di-sharing ke kita, disampaikan, mungkin tidak bisa menyampaikan secara langsung melalui kolom komentar di live Instagram ini, tapi boleh juga nanti disampaikan melalui DM ke account Simas Jiwa Institute. Jadi kita juga Betul. rindu kalau memang ada sesuatu yang mungkin terjadi miskomunikasi, kita bisa sampaikan nih, atau ada mispersepsi. Kita akan senang untuk berbagi dengan sahabat Simas Jiwa mengenai apa nih, keluhan ya mungkin, atau ada pendapat apa. Karena kan pastinya ketika kita mengikuti atau memiliki sebuah produk asuransi jiwa, itu pasti untuk kebaikan. Jadi kalau memang ada mungkin misalnya, oh kok nggak sesuai angkanya, nah kita harus lihat yang produk yang kita ikuti apakah asuransi jiwa yang jenisnya tradisional atau yang jenisnya unit link. Seperti itu. Kemudian yang tradisional pun kita harus lihat apakah yang term life atau yang whole life. Nah, kemudian yang penting juga adalah ketika kita akhirnya memilih sebuah produk asuransi jiwa dan kita dapatkan di buku polisnya, kita masih bisa kok baca dulu, karena seperti di PT Asuransi Simas Jiwa masih ada kesempatan 14 hari kalender ya Lian ya, untuk Betul. kita baca lagi, benar-benar memahami isi dari setiap yang ada di dalam buku polis tersebut. Bahkan kalaupun misalnya ternyata, oh saya mungkin ada kesalahan pemahaman misalnya, kemudian memutuskan, saya nggak jadi deh ambil asuransi ini. Itu masih diperbolehkan selama masih dalam waktu 14 hari kalender tersebut. Memang nanti ada biaya administrasi dan lainnya. Tapi jika masih ada kelebihan, dan biasanya pasti ada kelebihan karena biasanya premi yang sudah dibayarkan berapa, mungkin biayanya tidak terlalu banyak. Bahkan kalau di asuransi Simas Jiwa biayanya hanya 50.000 ya, Lian ya, Betul untuk sekali. pembatalan gitu. Ketika hanya dipotong 50.000, kemudian premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan. Gitu. Dan yang harus diingat bagi sahabat Simas Jiwa yang menyaksikan tayangan ini, jangan sampai nanti ketika kita sudah sakit baru mau punya asuransi jiwa. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang masih muda, kaum millennials yang masih muda sudah punya penghasilan, itu lebih baik lagi kalau memutuskan untuk saya mau asuransi. Tapi bagi sahabat Simas Jiwa yang mungkin sudah usianya misalnya sudah 40-an atau sudah dari 30-an, 40-an, aduh udah telat nih, udah jadi mahal nih preminya. Sekali lagi jangan lupa, pepatah mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul. Seperti itu, Lian. Iya, betul. Karena memang apa ya? Asuransi ini uniknya adalah ketika kita sehat, kita yang menolak asuransi ya. Ketika kita merasa sehat, baik-baik saja gitu ya. Oh, ada sales asuransi yang menawarkan produk asuransi, kita yang menolak. Ah, enggak gitu ya. Tapi ketika kita merasa diri kita tidak baik-baik saja atau sudah tidak sehat, maka kita yang akan mencari perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi yang akan menolak kita. Gitu. Karena memang ketika kita makanya kenapa kita harus memiliki asuransi sejak dini. Karena biar tidak ada kata terlambat. Ketika semuanya sudah diibaratkan asuransi itu seperti payung. Iya, Gitu ya. Asuransi itu betul. disamakan seperti payung. Ketika sebelum hujan kita membawa payung, maka ketika hujan kita aman.
Karena kita terlindungin. Kita tidak akan kebasahan. Tapi ketika kita belum hujan, kita nggak membawa persediaan payung, ketika hujan turun baru kita cari payung gitu ya, maka sia-sia. Karena kita pasti akan udah basah duluan. Udah basah duluan nih kitanya. Jadi ketika hujan turun baru kita mau cari payung ya percuma, karena kita udah basah. Kalaupun mau kita pakai payung ya kita pasti udah basah. Iya, betul. Jadi udah sia-sia gitu ya. Nah, makanya mumpung sekarang kita masih sehat gitu ya, masih aktif bekerja, masih mendapatkan income, tidak ada salahnya kita memproteksi diri kita. Bukan buat perusahaan asuransi kok. Buat diri kita dan keluarga kita sendiri. Gitu. Kalau misalkan kemarin ada sahabat si Mas Jiwa yang bertanya, kalau bahas asuransi itu nasabah saya beranggapan ngedoain dia cepat mati gitu ya. Iya, benar. Nah, tidak seperti itu. Kita kalau misalkan berbicara mendoakan nasabah cepat mati, ketika nasabah kita meninggal dunia, tutup usia gitu ya, kita yang akan mengeluarkan sejumlah dana. Gitu. Perusahaan asuransi yang akan mengeluarkan sejumlah dana. Kalau mau dibilang rugi, siapa yang rugi? Sedangkan UP itu akan kita berikan lebih besar daripada premi yang nasabah keluarkan. Gitu. Nah, kalau mau berbicara rugi, siapa sebenarnya? Perusahaan asuransi. Tapi perusahaan asuransi tidak melihat itu. Karena memang tujuan kita adalah untuk melindungi nasabah-nasabah kita. Gitu. Jadi di sini, selagi kita sehat, selagi kita masih produktif, selagi kita memiliki income, tidak ada salahnya kita memproteksi diri kita. Karena itu untuk diri kita dan keluarga tercinta kita. Seperti itu, Ella. Betul sekali. Nah, untuk itu, sekali lagi gitu ya, kita tegaskan kepada sahabat si Mas Jiwa, gitu, lebih bijak dengan asuransi jiwa. Kita tidak hanya bijak ya dalam literasi keuangan, tapi kita juga harus cerdas dengan asuransi, gitu ya. Tentunya di sini kita juga pengen sahabat si Mas Jiwa semuanya hidup cerdas dengan asuransi jiwa. Supaya apa? Betul. Supaya hidup kita tenang, supaya hidup kita tentram, supaya kita keluarga yang kita tinggalkan nantinya bisa melanjutkan hidupnya lagi, gitu ya. Betul. Sebagai bentuk pedulinya kita kepada keluarga kita, sebagai bentuk cintanya kita kepada keluarga kita yang nanti akan kita tinggalkan. Itu betul saja mungkin literasi keuangan dari kita untuk hari ini ya, Ella ya. Betul sekali, Lian. Sudah hampir 4 jam ya kita menemani sahabat si Mas Jiwa ya. Betul sekali. Dan juga tidak usah khawatir karena masih ada besok. Kita hari terakhir menemani sahabat si Mas Jiwa mulai dari jam 13.30 sampai dengan jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Iya. Gitu. Dan juga bagi sahabat si Mas Jiwa yang belum menyaksikan tayangan ini atau terlambat, gitu, tidak usah khawatir karena masih ada besok. Besok kita hari terakhir ya, Ella ya. Betul sekali. Mengadakan literasi keuangan ini, mengedukasikan sesuatu hal yang positif ini untuk masyarakat di luar sana. Tentunya edukasi ini bermanfaat bukan buat saya, bukan buat Ella, bukan buat si Mas Jiwa, tapi untuk sahabat si Mas Jiwa semuanya gitu ya. Di sini kita harus bijak dalam mengatur keuangan kita dan juga kita harus hidup cerdas dengan asuransi jiwa pastinya. Betul sekali, Lian. Kalau begitu, kami juga berdua mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat si Mas Jiwa yang dari jam 1:30 atau 13.30 sudah menyempatkan diri untuk hadir sama-sama kita. Dan sekali lagi, jika ada yang ingin disampaikan, mungkin ingin berbagi pengalaman, tapi belum sempat disampaikan sekarang, boleh nanti di DM ke akun Instagram @simasjiwainstitute. Pastinya juga jangan lupa di follow si Mas Jiwa Institute. Kalau begitu kami berdua pamit dan jangan lupa sahabat si Mas Jiwa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
supaya kita semua juga terhindar dari virus COVID-19 ini, dan kita juga memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dan hati-hati juga bagi sahabat Simas Jiwa yang mungkin dalam perjalanan pulang, semoga selamat sampai di rumah bertemu dengan keluarga dan orang yang dicintai. Oke, untuk itu saya Lian dan rekan saya. Dan saya Gabriela. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa pada kesempatan besok ya, masih di pukul 13.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu terima kasih buat sahabat Simas Jiwa dan sampai berjumpa besok. Bye-bye. Bye.